Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ringan aja ya soal HP. Penulis ya akhir-akhir ini pingin ya cari HP yang lebih baik kemampuannya dari yang penulis punya sekarang. Entah mengapa ya, kalau untuk Xiaomi pakai mic eksternal baik ya, maksudnya pakai headset ya, itu nggak kerekam, nggak ikut kerekam, entah kenapa, mungkin penulis salah atau gimana. Tapi kalau pakai kamera bawaan, software kamera bawaan, itu nggak ikut kerekam suara dari mic-nya, jadi tetap pakai yang di HP-nya. Nah, kalau di HP dengan posisi pemasangan yang penulis lakukan sekarang, yang kedenger jadinya cuma suara angin karena HP-nya kena angin. Untuk mengurangi suara angin itu bisa sih dipakai bungkus ya, tapi ya tetap posisinya tidak dekat mulut mic-nya, jadi ya terdengar pelan, kadang kalah dengan suara dari luar. Entah mengapa ya, kok penulis salah. Ada pro yang rekomendasikan pakai Bluetooth, mic Bluetooth. Itu bisa sih, cuma masalahnya HP-nya yang penulis ada kurang banter. Jadi kalau lewat Bluetooth suaranya rotok telat, nggak bisa instan. Bisa sih dikoreksi pakai software, tapi ya bisa makin lama makin numpuk delaynya ya, karena delay tergantung dari pemrosesan CPU juga. Kadang delaynya cepat, kadang delaynya lambat, ribet lah. Jadi sekalian aja kalau sudah kayak gitu pakai dua HP ya. Atau kalau ada recorder ya recorder, cuma harga recorder sendiri mahal ya. Mending itu ku HP timbang tuku recorder. HP rusak-rusakan sing misal GSM-nya rusak tayo opo gitu ya. Yang penting ada baterainya, yang penting awet. Maksudnya reliable, bisa nyala terus. Oh ya, penulis lupa jelaskan mengapa kok nggak pakai software yang lain. Entah mengapa software lain itu kalau ngerekam nggak langsungan gitu ya. Jadi kalau software bawaan, kamera bawaan, dia tahu ukurannya sudah mendekati 4 GB, dia akan putus terus buat lagi video sambungannya. Nah, entah mengapa yang jenenge software buatan itu, software yang lain nggak melakukan hal yang sama. Jadi untuk software yang advance ya, untuk kamera yang open source yang free itu ada open kamera sama headscam. Nah, itu kalau ngerekam harus kita setel limitasi sendiri. Jadi mau berapa menit, mau berapa mega ukuran filenya. Jadi sepertinya nggak dirancang untuk file system yang 4 mega, 4 giga maksimal. Jadi sistem formatnya dari SD card atau dari internal sendiri seringnya pakai metode FAT32 ya. Kalau pakai FAT32 artinya ada limitasi ukuran 4 GB. Kalau lepas dari 4 GB, lebih dari 4 GB, otomatis fail, seluruh videonya akan rusak. Jadi oleh karena itu kita yang harus mecah sendiri jadi ukuran 4 GB, di bawah 4 GB. Kalau penulis dengan kualitas video ya 20 Mbps itu mecahnya tiap 25 menit. Salahnya kalau pakai software itu
putus, jadi nggak bisa betul-betul nyambung suaranya, nggak bisa betul-betul apa jenenge seamless gitu ya. Jadi ada beberapa detik yang hilang selama transisi itu. Beda kalau software bawaan nyambung terus. Cuma ya itu masalahnya, nggak bisa pakai mic keluar. Jadinya ya terpaksa butuh dua. Jadi videonya atau gambarnya ambil dari software kamera bawaan, terus untuk suara ngerekam pakai software kamera lain juga, tapi kompresinya dibuat sangat kecil, resolusi dibuat kecil, kompresi dibuat minim. Untuk sinkronkan ya tinggal disesuaikan framenya ya, yang satu dengan yang lain, atau bisa pakai audio di editor dibandingkan suara satu dengan yang lain, tinggal di offset ketika recompres atau apalah gitu. Yang jelas untuk sekarang penulis ini kalau untuk gambar lebih seneng kalau yang kayak pakai open kamera atau headcam ya, karena gambarnya lebih banyak warnanya. Tentu ya kalau sudah HP-nya bagus nggak butuh ya seperti itu. Hanya ya penulis coba cari-cari software kamera, dan rupanya untuk soal image quality untuk gambar video itu antara Oppo dan Vivo ya. Kalau yang Xiaomi masih cuma yang belakang-belakangan kok, jadi memikirkan hal itu. Kalau untuk suara, penulis lebih pilih untuk ambil suaranya langsung ya, raw, tanpa ada filtering macam-macam. Jadi nggak ada suara kemericik gitu ya, suaranya lebih jelas terdengar. Emang suara latar jadi kedengaran, tapi ya itu bisa diatur lewat software. Ngatur lewat software itu lebih mudah daripada kalau terima rekamannya dalam bentuk sudah ke filter. Kalau kualitas HP yang penulis pakai sekarang, masalahnya adalah gambarnya kadang terang, kadang gelap, biar-pet gitu ya. Kalau pakai kamera bawaan dan mode apa-apa, dua-duanya wis, yang sini Xiaomi berapa wis, dua-duanya betulan merek Xiaomi. Mungkin ada yang rekomendasi pakai action kamera, tapi entah mengapa ya, penulis lihat kualitas action kamera yang harganya piro 450 sampai 1 juta itu kok rasanya kalah ya dari HP ya. Mungkin ada yang ngomong wah GoPro Black itu hebat gitu ya, tapi kalau di luar negeri GoPro itu kok dijelek-jelekan ya. Seringnya kalau overheat mati, atau kadang nggak overheat itu sudah mati. Kan ya jengkel kalau pas sudah ngerekam enak-enak tiba-tiba mati di jalan gitu ya. Untuk apa gitu kan, kita perlu pakai yang reliable aja. Jadi reliabilitas itu jauh lebih penting ya daripada ngejar kualitas, ngejar ini ngejar itu gitu ya. Yang pertama dulu reliabilitas, dijamin handal, dijamin kerja, dijamin rekamannya nggak hilang. Kalau kualitasnya kayak apa, kalau bisa kerekam masih tetap bisa diperbaiki. Dan penulis untuk meningkatkan kualitas gambar ini penasaran ya, enaknya beli HP apa gitu ya. Tentu penulis males kalau nggak beli HP baru, karena bukan penulis yang pakai. Rasanya nggak ada gunanya beli HP yang ya jutaan gitu ya, apalagi belasan juta. Wah, nggak kepikiran. Upgrade motor itu dong. Dan brand yang penulis pilih adalah Oppo. Mungkin ada yang rekomendasi Vivo, tapi mumet lihat Vivo itu. Terus lihat review ya, review video, rasanya kalau untuk kualitas gambar Oppo itu ya yang menang ya. Untuk kualitas low light, untuk kualitas macam-macam ya,
Penulis untuk low light nggak begitu penting sih. Yang penting ya gambarnya bisa fiction nih, bagus. Di yang Oppo pun ada yang namanya ini apa jenenge, super stable lah Oppo gitu ya. Gambar yang sangat-sangat stabil walau dalam kondisi gerak. Ya mungkin kalau untuk penulis nggak mungkin bisa benar-benar stabil karena ya ya kondisinya jalan ya, pasti ada naik turun, kiri kanan, miring kiri miring kanan, pasti seperti itu. Nulis ya kebetulan sudah nemu setelan yang cukup baik lah untuk bikin kualitas gambar itu jadi sangat meningkat dari sisi getarannya dibanding dengan video-video sebelumnya yang awal-awal. Wah wis video ini betul-betul kocak ya, bikin pusing yang lihat. Kalau sekarang masih lumayan lah, paling nggak lebih bisa ditolerir gitu ya. Kalau video ini gambarnya kocak tapi nggak kocak-kocak parah. Awalnya sih penulis pengen beli Oppo itu ya karena istri request sih foto kamera yang bisa lihat depan dan belakang sekaligus ya. Untuk versi softwarenya nggak ada, dan rupanya termasuk mustahil menggunakan dua sisi kamera sekaligus. Mungkin dari sisi programmingnya ya yang harus didukung modenya oleh OS-nya, OS bawaannya. Jadi dari OS bawaannya yang harus kasih support. Rupanya nggak bisa langsung depan belakang lihat ini terus proses sendiri-sendiri gitu, rupanya nggak bisa. Dan yang mendukung itu ya pertama tahunnya sih merek Oppo, walau merek-merek yang lain juga ada. Nah dari Oppo itu terus penulis lihat, wah rupanya Oppo ini niat juga ya, karena buat prosesor sendiri khusus untuk gambar. Jadi bukan dari Intel, bukan dari Qualcomm, tapi buat prosesor sendiri ini kan. Prosesor khusus untuk pengolahan grafik. Artinya ya merek lain juga sama ya, punya prosesor sendiri. Nah itu terus jadi sering lihat video perbandingan gambar, perbandingan video gitu ya. Kelihatan ya perkembangannya antara versi 1 dengan yang lain, Oppo yang lama dengan Oppo yang baru, Oppo dengan Xiaomi, Oppo dengan Vivo gitu ya. Yang terutama penulis cari itu adalah gambar yang menunjukkan transisi terang gelap. Nah di situ kemampuan prosesor, kemampuan pengolahan gambar dari kamera HP-nya itu sangat diuji. Entah apakah produk action cam yang harga di bawah 1 juta itu bisa menyamai kamera yang seperti ini, tapi rasanya kok enggak ya, ada keterbatasan. Jadi walau action camnya mungkin harga 1,5, bisa jadi kualitasnya bakal jauh di bawah HP bekas ya. Kalau dari sisi kualitas, penulis melihat mulai dari Oppo F9 itu ya, yang kualitas gambarnya di segala sisi itu bagus. Mungkin kayak karena merek Sony sendiri yang banyak barang BM ya, Sony, Sharp, Fujitsu itu kan banyaknya barang sisa Jepang gitu kan, barang Jepang yang dijual lagi refurbished. Dan untuk kualitas video kita jarang lihat perbandingan. Mungkin merek Sony atau Fujitsu atau apa Sharp gitu ya bagus-bagus, tapi ya karena
jarang ada perbandingan ya susah toh. Harganya juga ya sebenarnya sama saja ya. Jadi mulai dari ada 700.000 untuk yang kecil memorinya, sampai yang 1,5 juta untuk yang agak besar memorinya. Tapi ya harga HP dengan fitur setara itu ya sudah segitu. Penulis sendiri nggak butuh yang namanya 5G, nggak butuh yang namanya fingerprint atau apalah, face recognition nggak penting. Yang penting kualitas gambar bagus. Terus kalau bisa software bawaannya nggak terlalu banyak. Penulis sempat mempertimbangkan untuk beli barang refurbish ya. Refurbish bukan yang dari HP rusak di servis, tapi dari sananya sudah dalam keadaan refurbish. Jadi ada produk cacat yang dibuat oke lagi. Jadi barangnya kelihatan kayak baru, tapi dalamnya sebenarnya sudah beda dari aslinya. Awalnya tertarik beli itu, tapi kok setelah melihat review batal. Kayak yang diposting teknisi Deso atau siapa itu ya channelnya, menunjukkan apa nih, dijual 6 GB 128 kalau nggak salah. Ternyata realnya 864 atau bahkan ada yang lebih parah 432, ada juga yang lebih parah lagi 216. Nah, yang bikin nggak enak lagi apa? Karena ternyata kameranya beda, prosesornya juga beda. Kalau prosesor masih sama sih lumayan, tapi kalau prosesor sudah beda itu wis. Karena yang dibutuhkan prosesornya kan. Apalagi kalau ternyata kualitas gambarnya nggak sesuai dengan harapan, wah rugi banget. Karena bedanya antara yang istilahnya KW 4 dengan yang barang bekas itu ya, cuma sedikit ya. Yang barang KW mungkin 700.000, 650 atau sekitar segitu. Nah, yang bekas harganya ada yang 850, 900 gitu. Kan itu termasuk beda sedikit, beda 200.000. Kan rugi beli yang refurbish kondisi baru gitu. Tapi cari-cari gitu ya jadi bikin ngeri juga ya kalau baca komentar-komentarnya. Yang bintangnya banyak belum tentu barangnya api. Yang penjualannya sampai puluhan per bulan belum tentu barangnya bagus. Ada yang ngasih bintang 5 dipakai normal, tapi kalau ada yang mengeluh, wah baru dipakai seminggu sudah rusak, kan ya ngeri toh. Ternyata memori cuma segini, diisi software ini wis penuh gitu ya. Apalagi penulis terakhir lihat ya, kan biasanya di HP yang penulis pakai ngerekam ini Play Store-nya penulis matikan. Dimatikan dan nggak bikin lambat gitu ya. Karena butuh install software atau update, penulis nyalakan lagi. Terus kaget, loh kok memori habis gitu ya. Karena nggak biasanya memori habis, karena software yang diinstal juga cuma sedikit. Ketika diselidiki, ternyata Google Play, tepatnya Play Store Service, itu ukurannya sudah 3, sekian giga, mungkin 3,5 giga atau berapa. Play Store itu 3,5 giga. Belum yang itu Play Store, masih Play Store Service. Yang Play Store-nya sendiri kalau diaktifkan bisa sampai 1 giga, mungkin malah 1,5 giga. Jadi untuk Play Store-nya total itu bisa 5 giga. Padahal biasanya
software lain itu makannya juga banyak, walau di status cuma ketulis menghabiskan sekian giga, tapi aslinya nggak segitu tok ukuran yang dia pakai. Apalagi kayak Shopee itu ya, wah ngecekno akeh. Apa meneh WA, setiap ada video ke download dah ke HP kita. Kalau tiap hari ada yang orang ngirimi satu video kerane 50 mega lah suwe-suwe entek gitu. Jadi memori 16 giga itu sekarang betul-betul nggak layak. Memori 32 itu wes mepet. 64 itu yang mulai agak lega. Dan kalau untuk ngerekam butuhnya minim 128 ya. Kalau nggak gitu ya terpaksa harus ngedel. Beli barang bekas juga ya termasuk beresiko ya. Kalau beli yang bekas itu lebih tidak beresiko bila kita beli barang sing fotone beneran barangnya. Dan kita juga harus jeli untuk lihat apakah fotonya itu dia copy paste dari tempat lain atau tidak. Lebih aman kalau beli ke tempat yang kalau jual barangnya satu-satu daripada yang jual barangnya puluhan atau sampai ribuan gitu ya. Mungkin ada tempat spesialis. Nah, beli tempat di spesialis misalnya yang impor dari Jepang gitu, itu juga ada resiko untung-untungan. Saya dapat bagus ya bagus, saya dapat jelek ya jelek. Dapat jeleknya baterai cepat habis, prosesor cepat panas, ada yang nggak fungsi gitu, walau disebut kualitas A gitu ya, bisa terjadi ya, karena yang ngerjakan kejar tayang ya bisa aja hasilnya seperti itu. Tentu ya wes kalau sudah cari online gitu ya kita nggak bisa gampang-gampang berpatokan ya harga. Kalau bekas kayaknya lebih aman kalau beli offline ya, beli di toko gitu ya daripada online. Kita juga ya harus pinter-pinter lah dalam melihat spesifikasi. Ya wes itu aja, apalagi ya. Kalau HP bekas yang layak ya kayaknya butuh minim 800.000 lah untuk bisa ngerekam video dengan baik. Kalau bisa dapat barang yang asli ya bisa sih sekitar 600.000. Beli Oppo F1s itu ya. Kalau Samsung biasanya problemnya speednya lambat, kecuali kelas high end. Tapi kalau kelas high end nggak mungkin regane murah. Xiaomi juga sama, HTC merek langka, LG ya termasuk langka juga. Iya ya, kita harus betul-betul menyelidiki sendiri. Ya wes lah itu aja. Komel-komel. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.